Masya Allah. This is very overwhelming. So please let me just address my gratitude first, ya, inshallah. To Anissa, Arnita, I think I call you Nita, ya. And then Anisia and all the committees. Teteh sangat-sangat bersyukur bisa dapat privilege untuk bisa hadir di sini. And I also want to address my gratitude to all the attending fellow muslimah, ya. Karena sebenarnya Teteh nggak ngerasa bahwa I'm more knowledgeable than you, atau misalnya lebih bijaksana. Jadi mungkin kehadiran Teteh di sini bukan sebagai narasumber sebetulnya. I come to learn from the other speakers, learn from you as well. Jadi sebelumnya mohon maaf ya atas segala salah dan kurangnya. Dan kalau ada yang baik semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Going back to you, untuk aktivitas sekarang, sebetulnya kalau sehari-hari mainly-nya ya ngurusin homeschoolingnya anak-anak yang sebetulnya karena sekarang mereka udah kelas 4, 3 dan hitungannya TKA ya mungkin ya, nggak terlalu sesibuk dulu ketika mereka masih kecil. Karena Teteh ngalamin ketika mereka yang satu bayi, batita dan balita. That was so busy. Jadi kalau sekarang cenderung udah lebih steady lah, sehingga since last year I went back to work, to my professional work sebagai seorang researcher. Kalau sebelumnya sebagai dosen ya, sebelumnya sebagai lecturer di salah satu perguruan tinggi negeri di Bandung. Cuman setelah mendiskusikan dan memikirkan kayaknya sekarang mulai sebagai researcher dulu aja gitu, dan sekarang ngerjain proyek di bawah Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan di bawah Kementerian Tenaga Kerja. Apart from that masih ngejalanin aktivitas sebagai public speaker, you can call me that probably. Sebetulnya udah 5 tahunan ya, and it's not on my life plan, nggak ada di dalam life plan Teteh sebetulnya untuk masukin sebagai public speaker. But ya tadilah, alhamdulillah lah semuanya ini dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Mungkin kurang lebihnya gitu ya aktivitas hari-hari insyaallah. Ya bolehlah dibilang kayak gitu. Ada komunitas namanya Temani ya. Cuman kayaknya kalau untuk podcast dan media lebih banyak yang ngurusin teman saya Farah Konita. Mungkin ada yang kenal Teh Konit ya, @konit, Instagramnya salah satu muslimah influencer gitu. Pertama-tama terima kasih buat teman-teman IMW Trio Bundi ya untuk kesempatannya hari ini dan buat kita sharing-sharing, dan aku happy banget bisa bareng-bareng sama teman-teman di sini. Aku setuju banget kata Teh Karin, kita di sini mudah-mudahan bisa saling belajar dan saling berbagi gitu ya. Makasih banyak dan aku cuman pengen ini aja sih, aku seneng banget, aku happy ada di sini gitu. Semoga teman-teman di sini juga happy juga gitu ya, pada kita bisa nanti ngobrol-ngobrol sama-sama dan sharing sama-sama. Aku kegiatannya apa ya? Oh, macem-macem lagi, ibu-ibu biasa lah ya, kayak ngurusin makan anak-anak. Anak-anak aku juga, soalnya kalau anak-anak aku juga apa ya, belajarnya sama kami, sama aku dan suami. Jadi kita pakai unschooling. Jadi ya kita kegiatannya itu terus. Jadi lebih ke kegiatannya kalau dilihat-lihat sih kayak anak aku belajar, aku juga belajar gitu. Dan kita sering kayak, terutama yang gede ya, yang gede yang udah 8 tahun, karena dia udah mulai aku perkenalkan ke pelajaran-pelajaran atau topik-topik yang udah lebih punya struktur. Jadi dia udah mulai pulang tuh, udah mulai bisa kayak
Bubu tadi belajar apa, aku tadi belajar ini kayak terus dan dia baru mulai sebenarnya karena aku memang baru mulai di usia yang sekarang ini. Kalau yang dua lagi masih main banget dan itu masih kita tenteng lah kemana-mana. Nah itu paling kayak aku kebanyakan belajar, terus ketemu klien, terus ya bikin-bikin workshop, terus dan hadir di sini, sampai kadang-kadang udah lupa deh ngapain aja gitu, tapi ya alhamdulillah lah, banyak. Nah, Masya Allah ya, kayaknya pertanyaan yang selalu happening. Teteh ngisi acara tuh udah 5 tahunan ya. And this issue, this question keeps coming up again and again, even from the last 5 years until today. Artinya sebetulnya memang isu ini masih ongoing. Dan dari 5 tahun lebih ngisi macam-macam acara almost every week, mainly tentang motherhood, kemuslimahan, parenting. Ada this one notion, this misunderstanding, and I think this is one of the biggest misunderstanding on Muslim women, adalah sebuah kepercayaan atau keyakinan bahwa to be a good Muslim, untuk menjadi seorang muslimah yang baik, kalau udah nikah, itu nggak usah jadi yang lain. Kalau udah nikah, then you don't have any other opportunities gitu. Ini kayak salah satu kesalahpahaman yang kayaknya ada di berbagai belahan bumi Indonesia, mungkin di negara yang lain juga, sehingga dampaknya ada 2 titik ekstrim ya. Salah satu titik ekstrimnya adalah Allah kalau mau jadi muslim yang baik, jadi istri ibu yang baik, lo ya dapur sumur kasur gitu. Tapi kemudian ada juga titik ekstrim yang lain, bahwa kalau mau jadi perempuan yang keren, perempuan yang hebat, lo berkarir aja terus, nggak usah nikah dan nggak usah punya anak gitu. Dan ini kan 2 titik ekstrim yang sebetulnya kurang pas ya. Dan sebetulnya di dalam Islam, Islam itu sangat-sangat memerdekakan perempuan, memberikan sekian banyak opportunity, sehingga ketika ditanya tentang fitrah, Teteh akan kembalikan lagi ke dalam Al-Quran. Fitrahnya kalau kita mau sederhanakan dalam satu kata, nggak ada jawaban yang lebih tepat dibandingkan bahwa fitrah kita adalah Abdullah gitu. Karena Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, Quran surah Ad-Dariyat ayat 56. Kita itu tidak diciptakan ya, kecuali untuk mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah. Nah, si jebakannya adalah ketika berbicara tentang beribadah, banyak yang membayangkan ibadah itu sholat aja. Ya. Sholat itu sebetulnya bukan aja, sholat is a big thing. Itu adalah sesuatu yang sangat-sangat besar. Namun peran kita sebagai seorang muslimah tidak terbatas pada sholat, tidak terbatas kepada membaca Al-Quran, tidak terbatas kepada puasa, haji, dan perkara-perkara yang modelnya seperti itu saja gitu ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala ternyata di dalam Al-Qur'an juga menyampaikan inni ja'ilun fil ardi khalifah, kata Allah. Quran surah Al-Baqarah ayat 30 ya. Allah menyampaikan, aku ingin menjadikan kamu itu di atas muka bumi ini sebagai khalifah. Kata Ibnu Katsir di dalam tafsir Ibnu Katsir, yang diperintahkan menjadi khalifah itu bukan hanya Nabi Adam, tapi Nabi Adam alaihissalam dan Hawa dan seluruh keturunannya. Jadi kalau kita mengaku keturunan Adam dan Hawa, berarti kita juga mengemban amanah itu. Amanah sebagai seorang khalifatullah, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang penjaga di atas muka bumi ini, sebagai pengganti generasi sebelumnya dan pencetak generasi berikutnya, yang dengan amanah-amanah tadi itu menjadi sebuah responsibility yang luar biasa gitu ya bagi para manusia, dan amanah itu baik bagi laki-laki maupun perempuan. Kita bayangin aja di bumi itu
masalah banyak, kita keluar pintu sini aja gitu ya. Mungkin kita sudah akan melihat masalah di Indonesia dan gimana caranya kita berpikir sebagai seorang muslimah yang sudah diberikan oleh Allah tadi amanah sebagai khalifatullah, kita mau menjadi bagian dari solusi itu, solusi yang mana? Masalah apa? Nah, ini membawa kita kepada fitrah berikutnya. Apa fitrah berikutnya? Gimana caranya mau menjadi pemimpin, menjadi penjaga di atas muka bumi Allah kalau nggak ada ilmu? Maka menuntut ilmu itu termasuk dari bagian fitrah seorang muslimah. Mau kita masih kuliah ataupun pasca kita kuliah, menuntut ilmu itu sepanjang hayat. Dan janji Allah Subhanahu wa taala di Quran surah Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu ladzina amanu minkum waladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang satu dia beriman, kedua dia punya ilmu. Nah, para ulama mufasir menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan ilmu di sini bukan hanya terbatas kepada ilmu-ilmu yang fardu ain. Fardu ain itu yang wajib kita pelajari. Mau kita jadi dokter, insinyur, praktisi kesehatan, apapun yang kita lakukan ya, kita harus tahu sholat tuh gimana, akidah yang benar tuh seperti apa, akhlaknya Rasulullah SAW tuh seperti apa. Itu ilmu-ilmu yang fardu ain. Tapi ada juga ilmu-ilmu yang fardu kifayah, yakni ilmu-ilmu yang dia dibutuhkan di masyarakat, yang kalau nggak ada ahli di bidang itu akan muncul masalah. Contoh misal di Indonesia itu tanahnya subur banget, kaya raya dengan sumber daya alamnya, kok masih bisa banyak orang miskin, masih banyak orang yang sulit untuk makan, masih banyak orang yang sulit mengakses pendidikan. Berarti kita butuh ahli apa nih? Ahli pertanian kah, perikanan kah, perkebunan kah, peternakan kah, kehutanan kah, ahli pendidikan, ahli ekonomi, dan seterusnya. Jadi ada begitu banyak PR-PR di masyarakat yang itu membutuhkan ilmu, dan itu penting dipahami ya bagi kita semua. Ada ranah-ranah pengejauhan tahan peran kita di ranah profesional, ada juga yang di ranah informal. Dan untuk menjalankan itu semuanya berarti membawa kita kepada fitrah keempat, fitrah amal. Kita itu diciptakan untuk beramal solih, melakukan kebaikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Maka bekerjalah kamu, beramallah kamu, maka Allah dan Rasulnya dan orang-orang mukmin akan menyaksikan pekerjaan-pekerjaanmu. Makanya Rasulullah SAW ngingetin kan sama kita di dalam hadis riwayat Ahmad, salah satu yang terbaik, yang membuat kalian itu terbaik ya, yang kalian membuat ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Bahkan di hadis yang lain Rasulullah SAW ngingetin, jika barang siapa yang menolong mukmin yang lainnya, Allah akan menolong dia dalam kesulitan-kesulitannya. Kebayang nggak? Maksudnya selama ini kita membayangkan bahwa bukan kita ya, momok di masyarakat, bahwa kalau sudah menikah, sudah menjadi istri, sudah menjadi ibu, so we can barely afford other opportunities, which is not ya. Kita diperintahkan untuk terus beramal tadi, bermanfaat. Nah, kebermanfaatan ini ada yang dalam wujud ranah-ranah profesional, ada yang dalam wujud ranah-ranah informal. Ranah-ranah profesional seperti yang suka kita lihat di luaran sana, yang suka dilabeli sebagai ibu bekerja. Are you a full-time mom or a working mom? Biasanya gitu kan? Ya, emangnya kalau working mom terus half-time mom? Kan nggak pernah. Ya, as a working mom, you are too a full-time mom. Kita di dalam Islam tidak diperintahkan untuk memilih gitu. Jadi ketika kita memilih untuk bekerja, memang sudah itu keputusan yang terbaik, mendapatkan ridho dari suami, tidak melalaikan kewajiban-kewajiban kita yang lain. Mudah-mudahan itu menjadi amal soleh di sisi Allah, di mana para muslimah ini bekerja di ranah profesional bukan untuk mencari nafkah, tapi untuk beramal soleh melayani kebutuhan masyarakat dan bangsa. Di satu sisi ada yang kemudian ranahnya informal, nggak terlihat, nggak visible, tapi itu bukan berarti kemudian dia tidak mulia atau kurang berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga at the end of the day, yang terpenting itu ketika kita bicara tentang fitrah muslimah, bukan judulnya apa, bukan judulnya apakah ibu rumah tangga atau ibu bekerja gitu, tapi tentang what you actually do.
apa yang betul-betul dilaksanakan. Kalau ini kemudian dipahami, mudah-mudahan akan lahirlah para bunda-bunda di Indonesia ini yang apapun peranannya tadi, apapun label yang dipasangkan kepada dia akan terus beramal solih kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan terus beribadah dengan giat, dia akan mendidik anak-anaknya dengan baik, membawa keluarganya juga dengan baik, terus menuntut ilmu dengan baik dan terus melayani masyarakat dengan baik. Nah, wait a second, just one more thing. I just want to remind everyone bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah ini, itu ada implikasinya. Apa implikasinya? Ini adalah salah satu tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Allah itu ketika memberikan amanah kepada seorang hamba, Allah pasti akan memfasilitasinya. Dan salah satu wujud fasilitas itu adalah Allah memberikan masing-masing dari kita semuanya potensi, passion, minat, keahlian, yang itu seharusnya semuanya kita miliki dan kita rawat dan bahkan kemudian kita merekarkan gitu. Jadi masing-masing dari kita tuh udah dikaruniakan sama Allah akal, kecerdasan untuk berpikir, sudah dikaruniakan waktu untuk mengisi waktu-waktu itu dengan ilmu dan amal kebaikan, sudah dikaruniakan jasad untuk bergerak, untuk berusaha, dan Allah karuniakan yang kadang-kadang sering lupa, sekian banyak episode kehidupan yang itu seharusnya mengantarkan kita kepada peranan-peranan terbaik kita. Sayangnya buat saya ya, yang sering banget terjadi, bukan sering lah, terkadang atau sering lah karena sampelnya 5 tahun lebih saya ngisi acara ya. I'm really sorry for saying this, tapi ini salah satu fakta yang buat saya menyedihkan gitu, bahwa sayangnya terkadang para muslimah itulah yang mengkerdilkan dirinya sendiri. Ya, itu yang sedih. Saya sampai gemeteran ngomong ini karena buat saya sedih banget gitu ya. Yakni para muslimah ini dia mengkerdilkan dirinya dengan merendahkan dirinya, bahwa dia nggak bisa apa-apa, bahwa dia nggak punya potensi, bahwa dia nggak unggul, jadi bahwa dia nggak punya kesempatan gitu. Atau para muslimah yang mengkerangkeng dirinya dengan pagar-pagar dan batas-batas yang dia bikin sendiri, yang sebetulnya nggak ada. Batasan-batasan yang bahwa kalau dia udah nikah dia nggak bisa begini begitu, kalau dia udah punya anak dia nggak bisa begini begitu, bahwa kalau dia menjadi istri dan ibu maka she's not worth enough, dia kemudian nggak produktif, dia kemudian nggak bisa jadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, which is sebetulnya menjadi istri dan bunda seperti yang tadi disampaikan. Itu kan adalah salah satu peranan yang menjadi awal begitu banyak peradaban dunia. Kalau kita buka di dalam Quran, dalam sirah-sirah, di dalam kisah berbagai tokoh, di dalam Islam, begitu banyak peradaban di dunia itu dimulai dari seorang istri dan bunda yang salihah gitu. Atau para muslimah ini mengkerdilkan dirinya ketika dia berangan-angan, tapi hanya sebatas angan-angan. Dia punya cita-cita, dia punya keinginan, dia punya dan dia tahu langkah-langkah apa yang harus dia capai, tapi kemudian dia malas untuk mengusahakannya. Dia takut untuk menggapainya, belum mulai aja tuh udah takut duluan gitu ya. Atau dia tidak mau bersungguh-sungguh untuk memperjuangkannya. Padahal ya, surga itu sangat mahal untuk kita sia-siakan. Kalau kita yang sama Allah sudah dikasih sekian banyak potensi untuk menjalani sekian banyak amal solih, untuk menjalani sekian banyak peran, menyadari betapa besarnya balasan di surga, seharusnya itu akan membimbing kita untuk betul-betul mengusahakan sekian banyak peran yang Allah telah amanahkan. Karena ini terakhir banget, ada pesan musyrifahnya Teteh ya. Ketika Teteh lagi mau menyelesaikan hafalan Quran dan Teteh bilang, ya udah saya pengen nyelesain hafalan Quran, saya resign aja. Waktu itu Teteh masih jadi dosen. Terus beliau menyampaikan, Karin, kalau mau amal-amal kita optimal, kalau mau pahala-pahala kita optimal, bukan amanah yang dikurangi, tapi perjuangan yang ditambahkan. Allahu a'lam bishawab.
Makasih banget dan ini pertanyaan menarik banget ya karena justru kalau kita lihat dan mau memahami banget feminis itu adalah feminin yang paling maskulin lucunya. Yang paling berjuang, yang paling anti ini dan paling melawan, rebellious dan mau take control. Dan kalau kita lihat justru yang dilakukan itu adalah tindakan-tindakan yang maskulin sekali gitu. Dan aku makasih banget kita udah bahas masalah feminin ini. Satu, pertama kalau yang kita sebagai muslim fahamin di Quran itu dituliskan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu di dunia ini berpasang-pasangan. Jadi ketika kita bicara tentang maskulin dan feminin itu bukan sekedar kayak soal laki-laki perempuan. Semua dan dalam ilmu pengobatan klasik Islam kayak salah satu ulama besar Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, beliau itu juga sangat pokoknya kalau kita belajar tentang ilmu klasik, mau itu arsitektur, mau itu matematika, mau itu alkimia, mau itu kesehatan, apapun itu salah satu pemahaman dasar adalah memahami tentang adanya dua polaritas energi. Kalau mau kita namain feminin maskulin silakan, mau dibilang panas dingin boleh, mau dibilang kering lembab boleh. Karena itu pada dasarnya adalah sebuah sunatullah atau fenomena natural yang memang ada di alam, yang mana segala sesuatu itu berpasang-pasangan untuk saling menyeimbangkan. Gitu. Nah, karena manusia ini salah satu manifestasi dari ciptaan Allah ya, ada nih kembang, ada daun, ada burung, ada ikan gitu, ada kita juga. Jadi manifestasi dua polaritas energi itu juga termanifest lah di manusia ini. Dan kalau kita mau lihat di semua spesies juga kecuali yang membelah diri gitu ya, itu semua pasti ada dua polaritas energi ini. Gitu, yang kita hari ini lebih kenal dengan jantan betina, laki-laki perempuan, feminin, maskulin. Tapi bukan berarti misalnya nih kita perempuan, kita feminin, berarti kita feminin 100% nggak ada maskulinnya, ya enggak juga. Karena kalau kita dengan secara sains juga kita di badan kita juga ada testosteronnya gitu, di badan laki-laki juga ada estrogennya, dan kualitas atau manifestasi-manifestasi feminin itu juga ada di laki-laki, begitu juga kualitas maskulin ada di tubuh perempuan juga gitu. Namun ketika kita perempuan maka kita yang tadi itu aku suka banget ya Teh Karin bilang salah satu fitrah yang banyak ditinggalkan adalah fitrah berilmu ya, mencari ilmu. Dan salah satu banget bagi aku ilmu paling penting hari ini adalah sebelum kita, karena gini mungkin dalam sistem pendidikan yang konvensional kita cenderung ilmu itu as if kita perlu nyari ilmu tuh kita harus discover ilmu itu karena ilmu adanya di luar. Nah hari ini yang aku temuin dan apa yang aku selalu berusaha untuk encourage di anak-anak aku justru waktu mereka masih kecil adalah ilmu tentang diri mereka sendiri. Ini tuh ilmu yang banyak banget miss hari ini. Makanya yang tadi, jadi sebenarnya harus feminin atau harus jadi feminis. Bahkan kita bingung feminin sama feminis aja kayak itu dua hal yang sama atau gimana apakah jadi alpha itu benar, alpha woman benar atau harus jadi beta gitu, kalau nggak alpha gimana gitu kan. Kita tuh pusing karena apa tahu nggak? Karena kita sibuk sama label, sibuk tanya sama orang-orang, sibuk nyari-nyari keluar sesuatu yang sebenarnya adanya di dalam. Aku semoga ya Allah, ini mah doa buat aku sendiri dan buat semua teman-teman muslim yang semoga Allah tuh mudahkan kita untuk mengenal diri kita. Untuk mengenal fitrah itu adalah bagaimana sunnatullah yang Allah tetapkan untuk terjadi pada diri kita. Kualitas-kualitasnya perempuan. Perempuan boleh mimpin, tapi kalau misalkan dibilang yang kayak tadi alpha woman misalnya fenomena tersebut, itu kecenderungannya kalau kita lihat-lihat alpha woman ini memimpin dengan caranya laki-laki. Dengan leadership, dengan kontrol, dengan respect yang tinggi, dengan beda kualitas gitu ya. Bukan kita nggak bisa, kita bisa. Bisa mah bisa aja karena semua ala bisa karena biasa, semua bisa dipelajarin, semua bisa dibiasain. Tapi insya Allah pegel alias cangkel kalau perempuan berusaha memimpin dengan caranya laki-laki. Waktu perempuan memimpin, perempuan tuh bisa mimpin tapi enggak dengan kualitas yang sama dengan laki-laki. Makanya kita nggak perlu kompetisi juga sebenarnya di bagian itu. Makanya kalau kita karena gini loh kayak girl power gitu, kalau kita bicara power aja, satu hal tuh soal power. Perempuan sama laki-laki beda power, udah
gitu ya. Kalau perempuan memimpin itu justru dengan compassion, dengan understanding, dengan sifat nurturing. Kita nggak kayak the way we lead bukan kayak leader yang berdiri di depan habis itu kasih komando, kurang cocok, kurang demure, kurang anggunli insya Allah. Tapi kalau perempuan mimpin itu adalah justru dengan menggather. Dia mungkin gak berdiri di depan, mungkin dia berdiri sebagai salah satu orang dari sekumpulan yang dia pimpin. Jadi caranya beda. Cara kita perempuan ketika mimpin itu dengan kualitas yang nanti teman-teman IMW akan kasih ada beberapa preview ya tentang kualitas feminin dengan kualitas maskulin dan bagaimana itu kita bisa coba lebih apply gitu ya di sehari-hari. Jadi yang aku pengen banget sampaikan dan nyambung dari tadi yang Teh Karin bilang adalah satu yang soal belajar. Dan tadi banyak muslimah itu cenderung mengkerdilkan dirinya sendiri, terus membatasi diri dengan batasan-batasan yang kalau ada di syariat mah nggak apa-apa, emang wajib kita ikutin batasan syariat ya. Lah ini nggak ada di syariat, kita bikin-bikin sendiri misalnya kayak jadi aku tidak seharusnya berkarya, aku tidak harusnya cek saha eta teh. Kata siapa itu teh? Says who, ya kan? Nah, jadi kalau bukan kola Allah, kola Rasul, nggak usah kita tambah-tambahin kola vidya, kola-kolaan gitu, nggak usah. Kita ikutin aja syariat, batasnya di mana. Sisanya berarti apa? Berarti disitulah namanya Allah kasih kebebasan kita untuk berkarya, untuk bergerak, untuk berbuat sesuatu yang bermanfaat buat beramal soleh. Yang tadi kata Teh Karin, mungkin nggak semuanya harus berperan sebagai di sektor yang pendidikan yang profesional atau yang formal. Banyak banget peran-peran strategis yang di informal justru kayak pengalaman aku tinggal di Bali. Aku jujur aku terinspirasi banget sama banyak orang di sana ya. Ada orang yang cuman kerjaannya itu bikin gula. Gula doang. Tapi dia bikin gula itu benar-benar ngikutin tradisi dan dia menjaga alam sekitar. Ada yang cuman bikin, ada yang dia bilangnya petani lebah, sebenarnya dia bertani madu, produk yang dia jual itu madu, tapi dia nggak pernah bilang dia tuh produsen madu, dia bilang dia penjaga ekosistem. Nggak kelihatan nih orang-orang kayak gini, tapi itu aku sangat inspired ya sama orang-orang kayak gitu. Mereka mungkin nggak melakukan sesuatu yang grande gitu ya, mungkin nggak tampil di sosmed, tapi mereka karena gini, kalau tadi dia mau ngasilin madu yang bagus, dia lebahnya nggak mau dia ternak dengan cara dikasih gula dan lain sebagainya. Jadi dia lebahnya dilepas gitu ya, free range lebah ya. Nah jadi yang dia sediain itu adalah environment si lebah itu tinggal. Jadi dia suburin tanahnya, dia tumbuhin tanaman-tanaman heterogen supaya bisa lebahnya makan asupannya bagus, jadi madunya bagus. Jadi dia menjaga hal-hal kayak gitu. Jadi kembali lagi ke tadi yang Teh Karin bilang, kita jangan ngebatasin diri kita sama limiting belief yang nggak perlu. Itu satu. Dan karena salah satu konsekuensinya Teh, ketika kita membatasi diri kita dengan limiting belief yang nggak perlu, itu kan sebenarnya kalau kita lihat-lihat sebenarnya itu kan bentuk kita melakukan kurang keadilan gitu ya, kurang adil gitu sebenarnya sama diri sendiri. Nah biasanya kalau kayak gitu itu melahirkan lagi nanti kalau dari sisi mental dan emosinya, orang yang merasa kecil dia jadi punya kebutuhan untuk ngecilin orang lain lagi. Ini salah satu konsekuensi yang aku sebenarnya, ayo jangan sampai ya kita kena kayak gitu. Dan itu yang membuat begitu ngeliat orang lain sukses, kita mulai comparing diri kita sama dia. Kok dia bisa, kok aku nggak bisa. Mending kalau cuman kayak gitu. Nanti akhirnya jadi di situ ada melahirkan kompetisi yang nggak pada tempatnya. Dan satu lagi perempuan lagi ya kurang pandai lagi berkompetisi. Karena perempuan itu sifat fitrahnya kalau dari keilmuan holistika adalah kolaborasi. Kita itu jago kolaborasi. Ibu-ibu tuh dikumpulin kan gampang, langsung rencem together ya kan. Karena memang itu ada di kita, kalau kita suruh kompetisi,
luka batin kita yang ada, kita jadi sedih, merasa kecil, terus jadinya pengen menjatuhkan orang lain, tetangga, terus jadinya judging ke orang lain, jadi shaming ke orang lain, jadi gaslighting. Ini sesuatu yang ketika nggak pada tempatnya, ini yang salah satu konsekuensi yang aku merasa kita sebagai perempuan perlu aware. Bukannya nggak boleh kita tuh beroperasi dalam kualitas yang maskulin, boleh-boleh aja, namun kita perlu untuk bisa lebih nyadarin, lebih kenal sama diri kita, lebih kenal sama fitrah kita. Jadi istilah kita nggak bubute, buang-buang tenaga, ya. Kita nggak buang-buang tenaga menjadi selain diri kita. Kita bisa hidup, kita berkarya, kita tetap memimpin, kita tetap beramal soleh, tapi menggunakan emang superpower yang emang Allah bekelin ke kita, yang potensi tadi yang emang God given, emang udah dikasih sama Allah, kita manfaatin yang itu, yang ya betul, gunakan modal kita itu. Ya, untuk kolaborasi, untuk saling menyayangi, untuk kita nurturing each other, dan lihat aku optimis karena sekarang makin banyak perempuan yang sadar sama fitrah itu, jadi mulai banyak yang menggunakan itu, jadi makin kesini makin banyak komunitas dan usaha-usaha yang lebih berbasis feminin. Tapi ini terakhir banget ya, tapi feminin kudu feminin yang benar ya, karena ini mah tekotek ya, alias takut. Ya, kalau ala-ala kita belajar femininan, tapi yang nyasar habis itu malah nerabas batasan akidah kita. Hati-hati Syai. Ya, karena kan kita pengen mengenal diri, kita pengen lebih feminin, kita pengen menjadi diri yang lebih feminin, itu kan dengan tujuan pengen berkarya, dengan tujuan pengen sehat lahir batin, dengan tujuan ingin bisa berbuat kebaikan. Lah kalau misalnya caranya malahan ternyata tidak diridhoi sama Allah, kan insya Allah kagak baik tuh kalau begitu, ya kan. Hati-hati jadi kalau sia-sia belaka. Dan ini aku pesen banget buat teman-teman muslimah, belajar soal ilmu feminin dan maskulin itu benar-benar bagus banget, karena para ulama terdahulu juga belajar tentang hal ini dan mereka menguasai dengan baik. Kalau enggak, karena ilmu pengobatan dibangun di atas polaritas tadi ya, kayak panas, kering, dingin, lembab dan lain sebagainya. Yes, tapi hati-hati kalau caranya kita harus perhatiin bener, makanya ada ilmu fardu ain ya, ilmu tentang agama kita, tentang akidah kita, itu setiap diri wajib paham. Jadi ketika kita belajar ilmu-ilmu lain, ilmu-ilmu yang fardu kifayah, ilmu-ilmu dunia yang bermanfaat, termasuk ilmu kesehatan atau ilmu emotional healing atau ilmu-ilmu feminin maskulin, ini kita tahu batasnya tuh di mana. Kalau tiba-tiba kita suruh joget berjamaah gitu misalnya, atau harus mandi dari air sebelah mana, mengandung apa, katanya menggunakan kekembangan apa-apa, ya kan kita kan kalau kita punya ilmu agama, kita kan bisa tuh, sebentar ya bunda, kita berfikri, ini kira-kira nih, nyebrang nggak, berlawanan nggak sama akidah kita? Kalau iya, then we stop there. Karena ilmu dunia itu butuh filter lagi nanti ilmu agama kita, karena agama Islam itu udah dijamin kebenarannya, dan salah satu fitrah agama Islam itu adalah membedakan yang hak dan yang batil. Maka aku pesan sebagai muslimah, waktu kita mau belajar, waktu kita mau bergaul, maka kita tetap pakai batasan agama kita itu, dan kita tetap pisahin yang hak dan batil. Jadi kita bukannya mentah-mentah, oh berarti nggak usah belajar ilmu feminin. Ya bukan gitu sayang, kalau gitu kita capek lagi, nanti pegel leher lagi, nyeri punggung lagi, karena kurang feminin di diri kita itu bisa termanifestasi jadi penyakit-penyakit badan. Jadi bukan kita tolak ilmunya, tapi kita belajar ilmu dunia yang bermanfaat, tapi kita harus pegang batasan syariat itu. Jadi belajar ilmu fardu ain, yes, dan sambil kita belajar terus tentang diri kita dan ilmu-ilmu bermanfaat lainnya. Pokoknya pesan ilmu-ilmu feminin ini teman-teman pegang banget, dan ketika kita salah satu 2 poin penting soal belajar ilmu feminin. 1, ketika kita harus rely sama diri kita sendiri, tetot, jangan. Nggak akan harus rely, karena suka kayak ya kita andalkan feminin itu, kita tuh adalah kita punya source-nya dari diri kita sendiri gitu. Bukan masalah kesombongan, itu kefanaan ya, mustahil, karena la haula wala quwata illa billah. Jadi feminin yang sejati, apalagi, dan kadang-kadang orang jadi takut sama divine led feminin, kayaknya kayak dukun gitu ya. Jangan salah, ketika kita bicara tentang diri feminin kita nggak sembarang bicara feminin.
Kita adalah seorang muslimah, seorang feminin yang memegang syariat agama Islam. Feminin yang hidup dengan cara dan jalan yang Allah tentukan. Dan Islam itu din, itu way of life. Jadi muslimah adalah feminin being, makhluk feminin, manusia feminin yang hidup dengan cara hidup Islami. Dan cara hidup Islam itu sebenarnya batasannya semua udah jelas. Semua harus diandalkan kepada Allah Ta'ala, jangan kepada diri kita. Dan ketika kita bicara define, jangan kita nyasar kemana-mana. Define kita cuman Allahus Somad. Ya, ini harus dipegang baik-baik ya teman-teman yang belajar ilmu feminin, supaya sehatnya beneran, sehatnya sesuai syariat. Karena kalau nggak sesuai syariat, insya Allah nggak sehat beneran itu mah. Fana. Iya nih kita disuruh nge-rap terus. Insya Allah, mudah-mudahan bisa disingkat 5 menit ya buat panitia. I'll try to do my best. Jadi yang pertama ya, karena sebagai seorang muslimah itu kan pondasinya udah jelas, yaitu Quran dan Sunnah. Karena kalau ngikutin teori bikinan manusia, bicara tentang gimana sih cara menyeimbangkan, dan by the way saya ngambil S2 itu kan work-life balance ya. Saya sering nyampein a theory or a model is only as good as the assumption. Teori apapun, permodelan bikinan manusia itu akan berubah-ubah standarnya. Tapi kalau kita bersumber kepada Quran dan Sunnah, itu akan selalu relevan dan gak akan pernah salah kalau kita yakin. Jadi kalau kita beriman sama Al-Quran dan beriman sama Rasulullah SAW, which I believe you do, maka kita akan mengikuti apa panduan di sana. Apa nih panduan penting yang perlu tadi ya, berkenaan tentang keseimbangan. Pertama, harus memahami dan mau menjalani skala prioritas sesuai dengan Quran dan Sunnah. Ya, skala prioritas. Dari mulai keseharian. Kalau subuh, udah masuk waktu subuh, yang lebih prioritas itu tidur atau sholat. Ini keseharian. Ketika misalnya ada waktu, yang lebih prioritas itu baca Al-Quran, tilawah Al-Quran, atau buka TikTok, Instagram, dan drama Korea. Ya, ketika di weekend lebih prioritas kemudian quality time sama anak, atau misalnya nongkrong-nongkrong gak jelas, itu semuanya skala prioritas. Karena seringkali tidak bisanya menyeimbangkan itu bukan karena gak ada waktu, tapi karena salah menempatkan skala prioritas. Skala prioritas juga implementatif dalam membuat keputusan. Nggak akan sama keputusan yang kita ambil pada saat kita punya bayi, balita, tanpa support system dengan orang-orang yang misalnya baru menikah, belum ada anak, punya support system papi ai dan mami ai. Itu keputusannya akan berbeda gitu ya. Kayak misalnya Teteh waktu pas lagi kuliah S2, itu banyak banget yang bilang, udah kan Teteh bawa bayi ya, umur 3,5 bulan. Itu masih ASI eksklusif. Dan orang pada bilang, nanti kamu kuliahnya nggak fokus, nanti kamu gini, kamu gitu, udah tinggalin aja bayinya gitu ya. Tapi Teteh sama suami waktu itu ya kita kembalikan lagi kepada Quran dan Sunnah. Dan salah satu yang diutamakan kalau mau menyempurnakan ya disusui full gitu 2 tahun kalau mampu ya. Nggak semua orang bisa gitu. Ini kalau mampu. Akhirnya kami mengusahakan jadi baby 3,5 bulan ya dibawa ke kampus. Bismillah bifadlillah hamil lagi. Jadi semester 1 itu Teteh hamil sambil menyusui sambil kuliah memang dibawa ke kelas. Semester 2 Teteh ngelahirin 2 hari sebelum UAS. Semester 3 dan semester 4 itu tandem breastfeeding ke kampus bawa 2 bayi. It's not easy, but it's fine.
Ya alhamdulillah, karena ketika kita mengambil skala prioritas sesuai dengan apa yang Allah sudah tetapkan, insya Allah Allah akan tolong. Itu pertama, skala prioritas. Kedua, nggak harus bersungguh-sungguh, karena surga itu gratis tapi mahal. Kita mau pahala banyak, mau amal banyak, tapi nggak mau bersungguh-sungguh, kan susah. Allah Subhanahu wa taala sudah janji ya di Quran surah Al-Ankabut ayat 69. Barang siapa yang berjihad, bersungguh-sungguh mencari keridhaan kami, pasti akan kami tunjukkan jalan-jalannya. Jadi jangan-jangan selama ini belum mampu seimbang dalam menjalankan segala peran, itu bukan karena nggak ada potensinya atau bukan karena nggak bisa, tapi karena memang kesungguhan belum menjadi karakter dari kita. Ternyata masih banyak kemalasan di sana, masih banyak waktu yang sia-sia. Yang ketiga, berkenaan tentang bagaimana mewujudkan itu semuanya, adalah meningkatkan kapasitas. Kalau misalnya kita mau bersungguh-sungguh apapun, kalau kapasitasnya rendah ya rendah juga, maka kapasitas jasad kita harus dikuatkan, ditingkatkan. Kapasitas akal, ilmu kita harus ditingkatkan juga. Dan kapasitas ruhiyah, itu salah satu yang paling penting. Fisik kita boleh lelah, tapi kalau ruhiyah kita kuat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menguatkan. Maka dengan segala kesibukan, satu hal yang jangan sampai lupa, prioritaskan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu akan selalu menjadi prioritas dalam kehidupan kita terlepas apapun peranan kita. Yang itu membawa kepada poin yang terakhir, yang paling penting, yaitu menjaga keikhlasan. This is really important karena kalau misalnya kita hidup karena Allah Subhanahu wa taala, Allah lah yang akan menjaga segala urusan-urusan kita. Usaha kita itu akan selalu terbatas, percayalah. Mau sepintar apapun, sekuat apapun, sebagus apapun support system yang kita miliki, usaha kita akan selalu terbatas. Tapi kalau kita ikhlas sama Allah, kita tawakal sama Allah, dan kita menguatkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah lah yang akan menyempurnakan usaha-usaha kita. Jadi terakhir, kalau benar, kadang-kadang orang suka nanya ya, sejauh mana sih kita ikhlas? Dan kita mau tahu kita ini udah ikhlas belum beramal sama Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang menurut Teteh ini mudah untuk kita muhasabahi karena waktunya sempit, jadi harus disederhanakan. Sejauh mana kita ikhlas bisa kita lihat dari sejauh mana kita mau terus beramal solih, melakukan kebaikan, berusaha, bekerja, sekalipun apa yang kita cita-citakan dan apa yang kita harapkan tadi belum tercapai. This is a huge test. Karena ketika misalnya kita yakin hasil adalah hak prerogatif Allah, bukan kita yang ngatur, dan kita yakin bahwa setiap usaha kita itu ada pahalanya, kita akan terus beramal solih, sekalipun apa yang kita harapkan belum terwujud. Gitu. Yang kedua, sejauh mana, kalau benar kita ikhlas, sejauh mana kita mau terus bangkit setelah jatuh, terus nyobain lagi setelah kita gagal, terus bertaubat lagi sekalipun kita salah. That's really hard. Ya, mau untuk berjuang seperti itu. Karena apa? Karena kita paham bahwa putus asa adalah salah satu sifatnya syaitan. People are not going anywhere by giving up. Ketika kita berputus asa, maka semuanya terhenti. Tapi kalau kita berusaha lagi, boleh jadi Allah Subhanahu wa taala akan membawa kita soon or later kepada peranan terbaik kita. Dan terakhir, sejauh mana kita mau terus berusaha dan beramal kebaikan, sekalipun kita tidak mendapatkan validasi dan apresiasi dari manusia. Itu salah satu cara kita mengevaluasi sejauh mana kita ikhlas. Terutama bagi peranan-peranan para bunda yang kemudian tidak CVable, tidak menghasilkan uang, yang kemudian merasa bahwa dirinya tidak produktif. Padahal boleh jadi apa yang dilakukan tadi produktif di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para ibu bekerja yang kemudian secara opportunity mungkin ada sedikit banyak diskriminasi dengan para laki-laki, sejauh mana mereka diapresiasi, sejauh mana mereka divalidasi, it doesn't really matter. Selama kita kemudian ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, we will do what we do. Karena kita yakin bahwa di atas segala cita ada surga dan ridha Allah sebagai cita termulia. Allah alam bisawab. Mungkin itu kali ya. Kayaknya panitia udah khawatir waktu.
jujurikan. Ya, aduh sian atuh itu Maya kalau jujurikan tahu jujurikan tahu nggak yang gitu deh, yang subtle energy, yang gitu-gitu deh, yang nggak tahu siapa itu teh ya kan. Gini ya, sebenarnya ini menarik banget pertanyaan karena di dunia modern kudu gimana gitu kan ya. Dan menariknya pokoknya mah udah kita mah sepakat ya apa-apa tuh balikin lagi ke Quran dan Sunnah mah insya Allah akan selalu relevan. Karena di Quran cuman mah kita rada-rada ini ya hilap. Nanti coba ini mungkin nanti aku susulin aja ya. Pokoknya di Quran itu dijelasin bahwa fitrah itu gak pernah berubah. Jadi mau tahun 200, 1250, 1700 sampai 2025 yang namanya fitrah itu tidak berubah. Jadi makanya bagus banget kalau tema yang kita bahas ini adalah kembali ke fitrah. Maka sebenarnya PR homework kita hari ini bukan cuman 1-2 kita ya, tapi aku rasa kita semua perempuan muslimah itu kembali kepada fitrah muslimah tuh beneran PR. Karena fitrah itu Allah yang jaga. Dan fitrah itu enggak berubah. Dan kalau kita bisa paham sama fitrah kita nih masing-masing apa, maka di situ juga udah Allah kasih semuanya, haknya apa, kewajibannya apa, perannya bagaimana, caranya gimana, dan Allah akan provide kita selalu dalam ketika kita menjalankan peran-peran itu sesuai dengan fitrah kita. Maka ya udah sebenarnya mah berapa kali aku selalu ketemu momen kayak gini. Hidup tuh ternyata sesederhana itu tapi secomplicated itu at the same time. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, oh iya juga ya, tinggal nurut aja sami'na wa ata'na, kalaupun kita nggak punya ilmu-ilmu yang lainnya. Sesimpel itu gitu. Cuman kita ya makanya balik lagi satu lagi ke kualitas atau feminine power dari perempuan atau feminine being itu adalah the power of faith. Yang namanya makhluk feminin, dia punya kemampuan untuk punya keyakinan itu besar. Secara kalau dari ilmu kesehatan holistiknya, badannya feminin itu lebih naturally dia lebih connected ke energetical dan spiritual matters. Makanya power of faith-nya dia itu akan very strong. Cuman kalau hari ini kita nggak ngerti sama fitrah itu dan tidak memperhatikan kebutuhan fitrah untuk berkeyakinan kepada sesuatu yang benar. Jadi kemana kita mau yakin, kemana kita mau put trust tuh, ke diri kita sendiri, ke suami kita, ke kantor, ke lembaga ini dan itu, atau kemana gitu. Jadi itu menurut aku tantangan di dunia modern ini adalah mengembalikan segala sesuatu itu kembali kepada fitrahnya, termasuk fitrah keyakinan kita itu kita kembalikan kepada yang emang punya hak untuk diyakinin gitu. Dan itu cuman satu, Robul Alamin aja. Insya Allah kalau kita bisa nyender kepada Robul Alamin, kita bisa berserah kepada Robul Alamin, insya Allah lain-lainnya itu beres gitu. Lain-lainnya akan seimbang secara alamiah gitu. Ya, karena udah lihat Q&A time, I'll try 2 minutes ya. Jadi yang pertama untuk tantangan dan ujian, kita harus sama-sama paham bahwa setiap zaman itu pasti ada ujian dan tantangannya. Tapi Allah janji la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seorang hamba melebihi kesanggupannya. Dan kita nggak akan bisa nyalahin zaman di hari akhir nanti. Di hari akhir nanti kita nggak bisa bilang di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, gue gini nih, soalnya di zaman gue. Nggak akan bisa kita bilang begitu. Yang kedua, dengan segala yang tadi sudah disampaikan, menuntut ilmu senantiasa, menjaga keikhlasan, menjaga kedekatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus sabar. Ujian dan tantangan itu sebuah keniscayaan, apapun pilihan kehidupan yang kita ambil. Quran surah Al-Baqarah 155, nanti bisa dicek sendiri. Tapi kata Allah, wa basyiris sabirin, beritakanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kenapa? Karena untuk orang-orang yang bersabar, Allah janji hanya orang-orang yang bersabarlah yang mendapatkan pahala tanpa batas. Quran surah Az-Zumar ayat 10. Sehingga kita melihat setiap tantangan dan ujian itu sebagai privilege. Privilege apa? Privilege untuk dapat pahala sabar, pahala yang tanpa batas tadi. Kenapa? Karena kita paham bahwa sesulit-sulitnya kehidupan kita di dunia, seberat-beratnya ujian kita di dunia, nggak ada yang lebih berat dibandingkan neraka. Ya.
Life is full of choices, but the afterlife has only two. Kehidupan kita punya banyak pilihan, tapi di hari akhirat cuma ada dua, surga, neraka. Make sure that you choose wisely. Pilihlah, ambil pilihan-pilihan dengan bijaksana, dan setiap pilihan itu harus membawa surga. Maka seberat apapun tantangan dan ujiannya, bersabarlah sejenak, karena surga yang menanti orang-orang bertakwa sudah dekat. Allah a'lam bishawab. Banyak sekali membuka wawasan dan tentunya akhirnya kita juga makin semoga dari pembahasannya makin bantu teman-teman semua di sini ini discovering yourself as a muslimah. Of course, yes, kita akan buka langsung sesi tanya jawab. Mohon maaf ya, hanya satu pertanyaan saja, ya satu kan ya. Jadi kita lihat waktunya, tapi kayaknya sekarang baru satu aja boleh ini saya persilakan. Yang baju hitam dengan ya kakaknya, boleh dengan kerudung coklat. Nama dan pertanyaan satu aja ya, jadi jangan saya punya 3 pertanyaan. Nggak boleh ya, karena memang satu. Oke. Assalamualaikum, nama aku Kanita dari Pasar Minggu. Tadi jazakillah Masya Allah buat pencerahannya. Aku mau tanya nih, aku tuh punya adik datang dari keluarga besar, 12 bersaudara, 9-nya perempuan. Dan aku punya adik-adik perempuan yang Masya Allah ya, mereka mengejar passionnya, menuntut ilmu setinggi mungkin dan seterusnya. Cuma kemarin tuh terbesit sebuah data bahwa jumlah perempuan for the first time di barat, di Eropa, di negara-negara maju tuh usia 30 tahun itu lebih banyak yang single, belum menikah dan punya anak gitu. Nah, aku percaya qadarullah ya, maksudnya semua orang pasti punya waktunya masing-masing. Tapi yang aku khawatirkan, adik-adik perempuanku ini sibuk mengejar passion, karir, sibuk memperbanyak CV-nya gitu. Sementara yang aku temukan narasi-narasi dan berita-berita yang di sosial media tuh juga banyak banget yang ngebahas betapa marriage is scary dan semuanya gitu. Jadi yang aku pengen tanyakan tuh, dan ini juga salah satu data di barat ya yang aku lihat, dan biasanya kalau dari barat udah current situation itu cuma sooner or later bakal jadi situasi di negara-negara maju ya. Konsumsi obat antidepresan, depresi itu juga mayoritas di perempuan 2 kali lipat lebih besar. Jadi makin masif, dan itu mayoritas 40%-nya datanya itu dari perempuan karir 40 tahun ke atas yang single dan child free gitu. By situation atau by option ya, aku alam. Nah, adik-adikku tuh Masya Allah pada penyayang, pada sayang ponakan gitu. Nah, kira-kira nasihat apa atau ajakan apa yang bisa aku katakan dan aku rangkul gitu untuk nggak takut dengan marriage is scary, tapi juga meyakinkan bahwa pernikahan tuh nggak akan kayak tadi Kak Karin sama Kak Putri bilang ya, bahwa itu nggak akan menghentikan kita dari passion kita gitu. Cuma ya itu sih sekarang yang lagi aku khawatirkan, adik-adik aku jadi career oriented atau CV oriented, sementara preparation untuk mereka marriage oriented tuh hampir nggak ada gitu, makin terkikis gitu. Betul. Nah, kira-kira ada nasihatkah untuk adik-adik aku supaya mereka juga merasakan happiness dari marriage, dari having children dan seterusnya. Itu aja dari aku. Terima kasih banyak.
Banyak lagi. Banyak juga dari zaman dulu mah ditakut-takutin masa lalu. Sekarang diglorifikasi ya. Gini sih sebenarnya karena itu kan tadi sebenarnya dari semua itu poin intinya apa? Takut ya enggak? Takut nikah, takut punya anak, takut ini, takut nggak bisa intinya gini, ketika kita mau memahami rasa takut itu sebenarnya adalah sebuah rasa yang secara fitrah itu akan dimiliki oleh manusia untuk melindungi dirinya dari apa coba? Dari hal yang dia nggak tahu. Gitu. Makanya obatnya takut itu adalah mencari tahu, alias berilmu, alias belajar kayak apa benar pernikahan semenakutkan itu? Ya bisa dari sudut pandang siapa? Gitu loh. Jadi kita kembaliin lagi benchmarknya tadi ya kemana. Terus mungkin belum tahu kalau misalnya punya anak atau memiliki suami itu bisa jadi jalan ninja menuju surga ya kan, yang lain harusnya lewat mana tapi kita punya jalan ninja kan lumayan gitu. Pada akhirnya semua pilihan itu selalu akan kembali kepada orangnya masing-masing. Tapi gini, dan kita perlu menghargai juga proses yang sedang dijalani sama orang tersebut, tapi yang kita bisa share ke mereka. Jadi nggak bisa disuruh, apalagi orang kalau udah takut dibilang jangan takut, dibilang udah aku takut menikah, jangan takut nikah, nggak akan masuk sama sekali kayak gitu. Tapi kita bisa perkenalkan another option, another idea of marriage, of having kids misalnya. Gitu. Apa sih kalau ya oke, dia memang punya kemungkinan atau resiko seperti ini. Tapi dia punya kelebihan juga seperti apa, tahu nggak? Kita tanya dulu, jangan-jangan dia cuma tahu resikonya tapi nggak tahu manfaatnya. Jelas jadinya takut banget gitu. Jadi kita bisa balik lagi, ajarin tentang dirinya, maksudnya ajak dia sih, bukan ajarin ya, kita juga nggak bisa ngajarin siapa-siapa, kita ajak mengenal lebih dalam lagi soal pernikahan, soal punya anak, karena seringkali kita tuh takut, yang jelas kita tuh takut sama sesuatu yang kita nggak tahu gitu. Aku ini jujur banget ya, aku termasuk orang yang takut banget nikah. Aku takut banget dulu punya anak. Nah cuman fear itu kita bisa pilih. Tadi Mbak Karin bilang hidup itu penuh pilihan. Kita bisa pilih hidup tetap dikontrol sama ketakutan itu, atau kalau kita takut apa yang kita bisa lakuin untuk mengatasi ketakutan itu adalah dengan cari tahu. Saking aku takut banget punya anak, aku belajar cara nurturing anak sebelum nikah. Karena takut banget. Ya, sumber banyak. Mau atau nggak mau? Sama jangan lupa minta pertolongan Allah, itu udah pasti banget. Ya minta petunjuk Allah, minta pertolongan Allah, istikharah, minimal kita ajakin gini, adek kamu gak mau nikah ya? Ya udah istikharah belum atas keputusan itu? Minimal kita tanya deh dia udah istikharah apa belum, kalau dia belum istikharah at least kita bisa encourage dia buat istikharah gitu. Jadi biar keputusannya tuh puguh, ya berbasis pada guidance yang benar, bukan asumsi apalagi cuman dogma-dogma dari pihak-pihak yang sama sekali gak ada kepentingannya sama kita, nggak peduli sama diri kita dan lain sebagainya. Mangga Teteh, siapa tahu ditambihan deui. Ya insya Allah. Berapa waktunya? I'll put my timer on. Jadi kalau saya dari tadi buka handphone, saya masang timer soalnya. Ya insya Allah. Ada nggak yang punya perasaan kayak gitu juga? Takut nikah, takut punya anak, ngangguk. Ya masya Allah ya. Jadi kuncinya, karena tadi kita udah bahas ya, kita ini kan adalah hamba Allah. Jadi satu-satunya motivasi yang paling kuat, yang paling bersih, yang paling mulia adalah menanamkan apa-apa itu semuanya karena Allah. Jadi pertanyaan tadi, gimana sih caranya supaya nggak takut nikah? Gimana sih caranya supaya nggak takut untuk punya anak? Balikin lagi kepada keimanan kepada Allah dan Rasul. Itu tuh kunci banget. Kenapa? Kalau keimanan kepada Allah nggak dapet, kalau keimanan kepada Al-Quran nggak dapet, mereka nggak akan percaya apa yang disampaikan sama Al-Quran. Dan mereka nggak akan percaya apa yang dijanjikan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau mau ngajak, mulai dari sana. Nah, narasi yang dibawa, yang pertama, fitrah pernikahan itu sendiri, litaskunu ilaiha, wa ja'ala bainakum
Mawaddah warahmah, 3 itu, sakinah, mawaddah, rahmah, Allah Subhanahu wa taala sudah janjikan kepada setiap pasangan yang memang betul-betul menjalankan pernikahan sesuai dengan Quran dan Sunnah. Oke. Insya Allah, ya, sesuai dengan Quran dan Sunnah. Sehingga mau sebanyak apapun kasus KDRT, mau sebanyak apapun kasus perselingkuhan, kita lebih beriman sama kasus di luar sana atau lebih beriman sama Al-Quran? Sama Al-Quran harusnya, benar nggak? Ya nggak? Dan itu kemudian akan membawa kita kepada sebuah pemahaman bahwa oh iya ya, mau sampai seujung dunia orang banyak bercerai dan berselingkuh, menikah itu adalah ibadah, menikah itu adalah fitrah. Begitu juga dengan memiliki anak. Gitu. Ya. Yang kedua, tadi takut menikah, takut dengan memiliki anak. Biasanya yang ditakutkan apa? Capeknya, ujiannya, benar nggak? Nah, fun fact-nya adalah ujian itu akan selalu datang apapun keputusan yang kita ambil. Ya. Sehingga mau kita memilih untuk menikah ataupun tidak, mau kita memilih untuk punya anak ataupun child free, guess what? You'll get tested anyway. Ya. Takut lelah menikah akan diuji dengan kelelahan yang lain. Takut lelah mendidik anak akan diuji dengan kelelahan yang lain. Guncangan jiwa, itu kan tadi Quran Surah Al-Baqarah ayat 155. Tinggal pilihannya di kita. Kita mau memilih diuji di jalan ketaatan, di jalan-jalan yang kita ambil karena Allah Subhanahu wa taala, atau di jalan kemaksiatan, di jalan-jalan yang kita ambil karena hawa nafsu kita. Ya. Dan yang terakhir adalah ketakutan tadi sempat disentuh sama Teh Vidya. Karena kita nggak pasti, benar nggak? Kita nggak punya kepastian itu. Dan memang tabiatnya hidup di dunia itu segala sesuatu di depan tidak pasti. Makanya ada penyakit namanya HAM. HAM itu apa? Rasa was-was terhadap masa depan. Obatnya apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, ini obatnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Quran surah Fusilat ayat 30. Sesungguhnya barang siapa yang mengatakan dengan sepenuh keyakinan, Robku adalah Allah, maka malaikat akan turun kepada mereka, mengatakan kepada mereka, Allah takhafu, enggak perlu takut. Enggak usah takut sama masa depan. Enggak usah takut kalau begini gimana, kalau begitu gimana. Wala tahzanu, dan jangan kamu ngerasa sedih terhadap apa yang luput di masa lampau. Jangan kita berandai-andai, coba aja dulu gue kayak gini. Coba aja kalau itu gak kejadian sama gue. Gak boleh, jangan bersedih, jangan luput. Wa abshiru bil jannah. Tapi bergembiralah kepada surga. Surga yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Sekarang pertanyaannya, ketika rasa takut itu muncul, sebetulnya ini generik. Takut apapun. Rasa takut apapun, mau itu takut menikah, takut punya anak, takut gak dapat kerja, takut gak dapat jodoh, takut whatever it is. Question yourself, coba pertanyakan kepada diri sendiri. Kita ini manusia bertuhan atau tidak? Bertuhan gak? Coba, that is a huge question. Karena nanti di dalam kubur kita akan ditanya, man rob buka? Siapa Robmu? Kalau kita mengaku kita bertuhan, Tuhan kita itu siapa? Bisa jawab gak? Let me tell you one thing. Tuhan kita adalah Allah. Allah itu Ar-Rahman. Allah itu Ar-Rahim. Maha pengasih, maha penyayang. Gak akan mungkin Allah menguji kita dengan sesuatu menzolimi kita. Gak akan mungkin. Allah adalah Al-Alim. Allah adalah Al-Hakim. Allah maha mengetahui, maha bijaksana. Gak mungkin Allah menguji kita dengan ujian yang salah. Dan Allah adalah Al-Ghafur, Allah adalah Al-Afu, Allah maha pengampun dan maha pemaaf. Jadi kalaupun nanti kita melakukan suatu kesalahan, you know what you have to do? Just go back to Allah, return to Allah, make your taubah. Jangan berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. So what else do you afraid for? Apalagi yang kemudian kita takutkan? Kalau betul Rob kita adalah Allah, maka kehidupan kita akan tenang. Kenapa? Selama kita menjalani kehidupan kita sesuai Quran dan Sunnah, Allah akan memastikan semuanya baik-baik saja. Allahu a'lam bishawab.
Ya, mungkin sebagai penutup ya, rasanya ngelihat begitu banyak muslimah dengan berbagai potensi, baik yang hadir di sini maupun di luar sana. Sangat-sangat menyedihkan ketika kita membiarkan diri kita itu terus nelangsa. Generasi kita, millennial and Gen Z, suka bicara tentang self-love. Dan you know what? Salah satu self-love terbaik yang bisa kita berikan kepada diri kita, salah satu wujud kasih sayang dan cinta yang bisa kita berikan kepada diri kita, adalah ketika kita mengusahakan supaya diri kita masuk ke dalam surga yang sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. And one of the biggest self-hate to yourself, salah satu self-hate yang paling besar bagi diri kita sendiri, kita sedang membenci diri kita sendiri ketika kita membiarkan diri kita berkubang di dalam dosa. Ketika kita membiarkan diri kita terkubang di dalam berbagai kesia-siaan, ketika kita membiarkan diri kita senantiasa terjerumus di dalam keputusasaan, sehingga akhirnya na'udzubillah min dzalik, wafat dalam keadaan minim sekali amal solih, tapi kemudian begitu banyak dosa dan sia-sia yang membawa kepada neraka. And that's the biggest self-hate you can do to yourself. Sekali lagi, life is full of choices, but the afterlife has only two. Kehidupan kita penuh dengan pilihan, tapi kehidupan akhirat cuma punya dua. Jannah and hellfire, surga atau neraka. Al-jannatu haq wan naru haq. Seberapapun dunia ini menggoda, kita harus yakin surga itu nyata dan neraka itu nyata. So make your choice wisely. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan istiqomahkan kita di dunia hingga ke surga, sehingga sebagaimana sekarang kita bertemu di sini, kita ketemu lagi di surga insyaallah. Allah a'lam bishawab. Kalau dari aku terakhir, kalau kita bicara soal feminin, yang tadi aku bilang sebenarnya feminin itu bukan cuma sekedar laki-laki perempuan, bulan juga feminin, air juga itu sifatnya feminin. Jadi ada daun yang feminin, ada daun yang maskulin. Jadi feminin maskulin itu tuh adalah energi yang emang ada secara universal di alam semesta. Tapi kalau kita bicara tentang diri kita sebagai muslimah, maka kita bukan sembarang feminin. Ini yang aku pengen teman-teman inget banget. Maka kita tuh bukan sembarang feminin, karena ya burung juga ada yang feminin, ayam juga ada yang feminin, tapi kan kita bukan sembarang feminin. Ya, kita ini adalah makhluk feminin yang hidupnya itu ada ketentuannya, ada tuntunannya, ada bimbingannya sesuai dengan cara dan jalan yang Allah ridhoin untuk kita. Dan kita ini makhluk feminin yang punya tujuan hidup, bukan cuman hidup di dunia ini saja, tapi seperti yang tadi Teh Karin bolak-balik bilang, kita tuh ada afterlife, kita ada afterlife, kita ada afterlife. Dan di afterlife itu pilihan cuman dua. Jadi sebagai feminine being, as a muslimah, itu adalah feminine being yang terus berpegang dan hidup dengan cara dan jalan yang Allah ridhoin untuk kita, yang telah Allah tetapkan untuk kita, karena kita punya tujuan. Suatu hari kita pengen ketemu sama cinta sejati kita, dan yang dijanjikan untuk bisa ketemu dan melihat wajah Allah itu cuman orang-orang yang masuk surga. Jadi sebagai muslimah, cinta sejati kita itu panjang, masih sampai nanti kita perjuanginnya. Jadi jangan kita sampai ke distract dan tersesat sama ide-ide feminin yang sembarang feminin. Ya, ini mah kudu pisan, hati-hati pisan ya. Burung ge ada yang feminin, ya bulan juga feminin, air juga feminin. Tapi kita nggak bisa sembarang-sembarang, oh kita feminin energi harus kayak gini. Gak bisa, pegang teguh, feminin kita tuh spesifik. Kita pengen feminin sebagai muslimah, dan semua ketentuan syariat muslim yang mengikat muslimah itu udah sesuai banget sama fitrah-fitrah femininnya kita. Gak usah khawatir, yang nyiptain kita itu Allah, yang tahu kita dari luar hingga ke dalam itu Allah, yang nyiptain syariat ini juga Allah. Jadi jangan sampai, karena punten pisan ya, ada yang kira, ya mbak tadinya belajar agama nih gini-gini, kayak iya mbak aku sekarang aku muslim tapi udah nggak practicing. Kenapa tuh? Ya soalnya itu udah nggak align sama true nature aku. Wow, kita jadi deg-degan dengernya. Jadi kita harus yakin ya, Allah yang nyipta itu kan wayazubillah ya, Allah yang nyiptain kita, Allah yang nyiptain syariatnya untuk kita hidup juga. Nggak mungkin nggak align, nggak mungkin. Ini mah kudu kita pegang banget buat semua siapapun yang belajar tentang ilmu feminin, energi feminin, maskulin, apapun itu judulnya.
Jadi itu yang perlu akidah, itu kalau nggak sesuai akidah kita, dia yang mental, jangan akidah kita yang mental. Ya jadi kita bukan feminin sembarang feminin, kita itu adalah muslimah yang punya tujuan hidup di sini itu bukan untuk selamanya, dan tujuan sejati kita justru nanti insya Allah di surganya Allah Ta'ala bisa melihat wajahnya Allah Ta'ala. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, jazakumullah khair untuk Teh Vidya, Teh Karin juga Kak Putri Dwi Andari. Sedikit informasi ya, saya itu lagi belajar sama Kak Putri Dwi Andari. Jadi beliau ini adalah co-founder dari Mighty Voice Speaking Academy dan saya sedang belajar untuk mengajar. Jadi saya bergabung dengan Mighty Voice. Jadi kalau yang punya anak mungkin mau belajar Mighty Voice boleh ya Kak? Saya bilang kalau saya bergabung sama Kak Putri setahun ini. Jadi saya tuh penasaran gimana sih kalau ngeliat Kak Putri itu kan ngajar anak-anak itu gimana. Setahun ini saya sudah bergabung dengan Mighty Voice. Jadi yang mau gabung anaknya di Mighty Voice boleh banget ya. Oke, terima kasih sekali lagi dan apresiasi juga dari IMW. Kita minta untuk co-founders Indonesia Muslim Women Mbak Anisia Behaki untuk hadir menyerahkan paket dari sponsor. Silahkan, ini termasuk juga di dalamnya ada buke dari Kreasai dan juga baju dari Taza. Silahkan. Wow. Untuk IMW Sisters, ini kita baru masuk di panel pertama ya, tapi sudah 2 sesi, pasti di sini IMW Sisters juga sudah semakin melek ya. Banyak hal yang harus kita tambahkan lagi dalam list kita. Oke, kita abadikan dulu momen ini. Terima kasih sekali lagi untuk Kreasai dan juga baju dari Taza dan juga sponsor-sponsor yang sudah mendukung acara hari ini. Terima kasih juga untuk Kak Putri Dwi Andari, untuk Teh Vidya dan juga Teh Karin yang sudah menginspirasi kita pagi ini. Ini sudah masuk 11:30 ya, gak berasa ya. Ya, kita dokumentasikan dahulu, foto dahulu boleh, silahkan. Oke, senyumnya Masya Allah. Oke, sudah? Terima kasih sekali lagi Mbak Anisia juga terima kasih Teh Vida, Kak Putri dan juga Teh Karin.